Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan percobaan praktikum IPA DSD Modul 2 Makhluk Hidup dan Lingkungannya dengan kegiatan praktikum 1 yaitu Ekosistem Darat. Bersama saya Noni Arini, nomor induk mahasiswa 859890689. Dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nina Juanda dengan nomor induk mahasiswa 859872698. Dengan saya Sylvia Khairia dengan NIM 859885798. Dan saya Syaidul Wazira dari Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 859879368. Saya Safira dengan nomor induk mahasiswa 859891247. Saya Dini Aldila Sumeang dengan NIM 860258769. Ekosistem darat terbagi menjadi komponen abiotik dan biotik alami serta buatan. Tujuan dari praktikum ini membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Bahan-bahan yang kami gunakan dalam praktek ini yaitu alat tulis, lembar pengamatan, serta alam sekitar. Dalam ekosistem, komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme berinteraksi dengan komponen abiotik. Komponen abiotik yang pertama yaitu air. Airnya mudah didapatkan dan dekat dari permukaan. Yang kedua ada suhu. Suhunya 29 derajat Celcius. Yang ketiga ada matahari. Mataharinya sedikit lebih panas. Yang keempat ada tanah. Tanahnya cenderung tanah subur. Yang kelima ada udara, pohon yang bergoyang. Komponen biotik dalam ekosistem darat alami meliputi semua makhluk hidup yang berinteraksi di lingkungan ekosistem, seperti tumbuhan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, dan mikroorganisme sebagai pengurai. Contoh tumbuhan atau produsen yaitu semak liar. Yang kedua, pohon bambu. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Contoh hewan atau konsumen yaitu kucing. Yang kedua, semut. Konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh energi dengan memakan organisme lain. Contoh pengurai atau dekomposer yaitu jamur. Yang kedua, cacing tanah. Pengurai berperan dalam menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat hara yang dikembalikan ke tanah. Perbedaan utama antara komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem darat alami adalah bahwa komponen biotik mencakup semua makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik terdiri dari unsur tak hidup yang mempengaruhi kehidupan di ekosistem tersebut. Komponen abiotik buatan adalah unsur tak hidup dalam lingkungan yang diciptakan atau dimodifikasi oleh manusia. Di praktek yang pertama, saya akan membuat komponen abiotik darat buatan non hidup. Yang pertama ada pupuk kompos yang gunanya untuk menyuburkan tanaman. Jadi dibentuk pupuknya kita akan taburkan ke tanaman cabai agar tanaman menjadi lebih subur. Nah, yang kedua ada komponen abiotik yang tidak hidup, ada pot bunga. Nah, pot bunga ini sendiri gunanya untuk membuat bunga atau tanaman menjadi ada tempat dan wadah sehingga tanaman tidak di sembarangan supaya bisa lebih terawat dan terurus. Selanjutnya itu ada selang air. Nah, selang air ini gunanya untuk sebagai alat irigasi buatan. Nah, ini bisa juga dipakai untuk menyiram sekitar kita dan lingkungan kita.
Nah, selanjutnya itu ada keramik pada tanaman. Nah, keramik pada tanaman sendiri itu digunakan untuk sebagai alat pendukung dan penstruktur agar menjadi media dan alat dukung tanaman itu sendiri. Komponen biotik ekosistem darat buatan adalah makhluk hidup yang berada dalam lingkungan darat yang telah dibentuk atau dimodifikasi oleh manusia. Komponen biotik ekosistem yang pertama yaitu adalah bunga. Bunga dikatakan sebagai produsen. Tumbuhan yang menanam bunga di dalam pot adalah produsen utama dalam ekosistem ini. Mereka menggunakan energi matahari untuk melakukan fotosintesis, menghasilkan makanan mereka sendiri, dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Yang kedua yaitu pohon pisang. Pohon pisang dikatakan sebagai produsen karena mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Bagian seperti daun, batang semu, jantung, bunga, dan buahnya menjadi sumber energi bagi organisme lain. Yang ketiga yaitu kebun. Kebun diklasifikasikan sebagai ekosistem buatan karena dirancang dan dikelola oleh manusia. Yang keempat ada pohon mangga. Pohon mangga berperan sebagai produsen karena melakukan fotosintesis dan juga menyediakan habitat bagi berbagai makhluk hidup lainnya. Yang kelima, rumput. Keberadaannya di suatu lingkungan seperti taman, lapangan, atau halaman rumah dihasilkan atau ditanam oleh manusia, bukan tumbuh secara alami. Ekosistem darat alami dan buatan memiliki perbedaan mendasar dalam asal-usul, struktur, dan cara berfungsinya. Pada ekosistem darat alami, terbentuk secara spontan oleh proses alam tanpa campur tangan manusia. Komponen biotiknya seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme berinteraksi secara kompleks dan dinamis. Sementara komponen abiotiknya seperti tanah, air, cahaya, serta suhu berubah sesuai kondisi lingkungan. Sementara pada ekosistem darat buatan dirancang dan dikelola oleh manusia untuk tujuan tertentu seperti pertanian, estetika, atau edukasi. Komponen biotiknya dipilih dan dibudidayakan, sedangkan komponen abiotiknya dikontrol misalnya melalui irigasi, pupuk, dan pencahayaan buatan.